Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi dari Bootstrap 5, yaitu tentang grid system. Ini materi keempat ya. Ini merupakan lanjutan setelah kontainer. Tadi sebelumnya dibahas bahwa kontainer itu dibutuhkan ketika kita ingin membuat sebuah grid system. Apa itu grid system? Jadi di Bootstrap itu grid system itu menggunakan rangkaian kontainer, row dan kolom untuk membuat layout sebuah konten. Jumlah kolom maksimal dari grid system yang diperbolehkan adalah 12. Secara detail nanti kita bahas langsung di sini ya. Ini ada grid system. Kita di sini cari aja, ketik grid system. Jadi contohnya seperti ini. Sebuah website atau layout website oleh Bootstrap itu satu lebarnya ini akan dibagi menjadi 12. Jadi konten kita itu akan bisa kita buat menjadi beberapa kolom gitu ya, kolom-kolom ya. Row ini baris, kolom ini kolom. Jadi satu row, satu baris ini dibagi menjadi 12. Yang mana pembagiannya ini bisa kita setting sendiri atau kita kosongi aja secara default seperti ini. Nah, bagaimana ini dia bekerja? Dia secara responsif nanti akan menyesuaikan kalau kita sudah menggunakan grid system. Dan secara default dia bisa disetting ya lebarnya, ada S, XL, SM, MD dan seterusnya seperti tadi. Prefixnya seperti ini. Titik call SM1 atau SM2, SM3 gitu. Kalau lebar berarti SM12 gitu. Kita coba aja langsung kita buat dulu filenya, klik kanan new file, latihan berapa? Latihan berapa tadi ya? Oh 4 dan 4 grid HTML. Nah, kita kopas dari sini aja biar cepat. Oke, latihan 4 grid gitu ya. Di sini kita coba langsung. Jadi kalau kita ingin membuat grid, biar tahu bedanya gitu ya. Sekarang saya coba tanpa menggunakan grid seperti apa. Oke, kita coba aja langsung. Kita misalkan ingin gunakan card ya, card. Ini salah satu komponen yang ada di Bootstrap, namanya card. Bentuknya seperti ini hasilnya. Anda nggak perlu mikir lagi gimana buat kotak dan lain sebagainya. Tinggal kita copy saja di sini atau klik ini copy. Kemudian kita paste di body ya. Nah, save. Klik kanan, open in default browser, sudah jadi. Nah, sudah jadi. Tapi gambarnya nggak ada. Kita kasih gambar biar oke gitu ya. Gambarnya sementara masih ada ini. Kita tambahkan gambar lain. Gambar lain di mana? Ini misalkan. Oke, desktop kita letakkan di image ya, image. Oke, searchnya masih kosong ya, asset, image, save. Nah, udah jadi. Gampang kan? Gampang. Ini kalau tidak ada tidak kita buat grid system, misalkan kita ingin dia biar ada di sini di samping. CSS itu sudah default dia akan ganti baris ya, berarti di bawah. Jadi kalau kita kasih di sini, ini saya copy. Biasanya lebih gampang kalau kita klik panahnya. Ini jadi satu grup gini, satu panah. Kemudian saya copy. Ini untuk mengurangi kesalahan. Paste. Sudah saya paste, ada 3. Kalau kita refresh, nah ke bawah kan? Ke bawah. Padahal saya maunya melebar ke samping. Gimana caranya? Ya pakai grid system gitu. Kita kembalikan lagi. Kita hilangkan. Sekarang kita buat grid systemnya. Bagaimana caranya? Caranya
Gampang, kita tinggal ketik kontainer di sini. Kontainer, tab, kemudian row, titik row, tab, kemudian titik call, tab. Nah, kolom di sini sudah saya katakan tadi bahwa lebarnya 12 ya yang diperbolehkan. Maka misalkan kalau ini saya ketik call 12. Kemudian cardnya ini saya letakkan di sini, apa yang terjadi? Saya copy, kemudian saya paste di sini. Set. Apa yang terjadi? Oke, latihan 4 grid. Oh, hilang. Oh iyalah. Karena ini cardnya sudah disetting ya. Ini lebarnya sudah segini. Kalau ini saya hilangkan. Besar, lihat ini 12 ya. Kalau ini gambarnya saya kasih aset, image, save, refresh. Nah, besar. Cardnya jadi besar. Lebarnya berapa? 12. Lebarnya 12. Kenapa kok lebarnya segini? Kok tidak full? Karena kita gunakan kontainer. Kalau mau full pakai apa? Kontainer fluid. Nah, materi sebelumnya ya. Kontainer fluid. Ini kalau saya refresh, nah full kan? Full. Yang mana kalau kita inspect responsif ya. Ini kita perkecil dia akan full terus. Nah, dia akan full terus. Ini satu card. Tuh. Kalau misalkan saya maunya ada 2 card gimana? Berarti ini kontennya pakai konten biasa saja. 2 card gimana? Berarti ini kolomnya harus 6. Kemudian ini kita paste. Nah, ini ya, sip. Copy. Kita bisa gunakan gini. Nah, caranya saya ulangi. Ini komentar ya. Kontrol kemudian backspace, dia akan membuat sebuah komentar. Card 2 gitu ya. Kita buat lagi. Card 2. Nah, di dalam card 2 ini saya paste kedua. Save, maka dia ada 6 dan 6, jadinya 12. Saya refresh. Nah, jadinya seperti ini. Kenapa ini begini? Yang ini kenapa jelek? Kenapa ini jelek? Karena ini kan yang kedua kelas image stop alt. Sebentar. Oh, sorry. Ini salah ya? Salah kan? Salah. Kenapa? Salah maksudnya bukan keluarga ini. Jadi kalau caranya gini aja biar mengulangi kesalahan, kita arahkan ke sini nanti akan muncul panah, kita klik ini. Nah, copy. Salah tadi ya, salah grup. Sorry. Saya ulangi. Set, copy, enter aja ya. Set, nah, udah. Save. Refresh. Nah, sudah benar. Jadi 2. Kalau ini kita keluar dari inspect. Nah, besar ya. Gambarnya besar, ada 2. Kalau misalkan saya mau buat kecil-kecil gimana? Ya berarti otomatis ini dikurangi lagi. Jangan 6 gitu ya. Kalau misalkan saya mau buat 3 dalam satu baris ada 3 gambar, 3 kotak, berarti ini 4. Ya kan? Kolomnya 4. Ini kalau misalkan kontennya yang ada di sini saya ganti menjadi teks yang panjang. Kalau di ini di kode editor VS Code kita bisa ketik gini. Lorem 20. Ini artinya lorem 20 kata. Apa sih lorem? Lorem itu teks tidak penting yang orang ketika melihat itu yang fokus pada layoutnya, bukan fokus pada teksnya gitu ya. Lorem 20 tab. Maka dia akan membuat teks random sepanjang 20 kata.
Yang ini satunya saya tambahkan di sini lorem lorem 25 gitu ya. Mau berapa kata gitu ya, lorem 25 tab. Oke, kemudian kita save. Nah, ini beda, teksnya beda. Hasilnya seperti ini. Ini harusnya kan tadi 4 ya, berarti otomatis masih ada sisa tempat lagi satu. Bisa kita copy. Kita copy. Kemudian paste. Nah, ada 3. Seperti ini. Ini kalau kita perkecil seperti apa jadinya? Nah ini aneh ya. Perhatikan, ini yang aneh. Saya memang maunya 3 baris, tapi kalau lebarnya ini diperkecil, ya jangan maksa 3 baris, harusnya mengecil dong. Harusnya jadi 1 aja gitu loh. Jadi menjadi 1 baris saja. Ini biar namanya responsif seperti itu ya. Teksnya nggak ngaco gini ya. Ini caranya gimana? Maka kita gunakan breakpoint. Nah, breakpoint system. Breakpoint tadi sudah dibahas sedikit. Ini breakpoint itu ini. Breakpoint ya. Layout breakpoint. Di sini ada SMMD-LG. Maka di dalam kolomnya kita tambahkan di sini breakpointnya. Kita tambahkan MD. Ini ya. Atau gampangnya kita klik di sini, klik ALT. ALT, kemudian di sini juga bawahnya mana? 1, 2. Ini ALT ada 2 ya. Kita ketik MD min. Call MD middle, berarti nanti ketika lebar tertentu pada middle dia akan breakpoint, pindah. Breakpoint itu berarti pindah, nggak maksa tetap 3 gitu ya. Cek, kita refresh sekarang. Nah, kita refresh. Kalau diperkecil, nah sudah bagus ya. Jadi nggak ngaco ya. Chartnya tetap jadi seperti ini. Diperkecil dia jadi 1-1. Kenapa? Karena sudah dikasih breakpoint. Gitu. Nah, ini secukupnya. Ini kalau mau diganti lebih kecil lagi bisa, breakpointnya diganti menjadi kalau SM jadinya gimana? SM small ya. Atas SM juga. Save. Refresh. Nah, jadi digeser kecil dia belum pecah, belum ngebreak karena harus sekecil ini ya baru dia nanti mau. Nah, terserah nanti maunya gimana, apakah Anda setting SM atau XL. XL. Kalau XL berarti sudah besar aja sudah break nanti. Save. Oke. Nah, sudah masih besar dia sudah break ya. Sudah break ya Mas, walaupun masih lumayan lebar dia sudah break. Nah, segini sudah break, sudah pecah jadi 1. Nah, berarti kurang pas juga karena kita nggak mau besar-besar kan, makan MD kayaknya yang paling pas. Oke, itu tadi adalah grid system. Nah, terakhir, jadi kalau kita mau setting grid system itu Anda bisa cek di sini. Settingnya apakah rata tengah, kemudian pinggir semua atau seperti apa, kita bisa ambil yang contohnya ada di sini. Nah, ini seperti contohnya ya, jadi 2 atau jadi 3. Ini row container call. Nah, ini kolomnya ini rata dibagi 3 tanpa ada setting 4 atau berapa, dia akan otomatis membagi. Atau kita mau spesifikasi, misalkan yang tengah itu lebih lebar, maka kita setting call 6, sisanya bebas. Ini berarti tidak disetting ya, call. Atau kita tentukan yang ini, yang pertama, call pertama large 2. Kemudian variabel width-nya bebas, auto. Nah, ini bisa Anda setting biar dia berada di tengah atau di pinggir. Ini bisa dicoba nanti. Oke, kita akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.